Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Balik lagi di Top Guns Indonesia, toko senapan angin paling ngetop se-Indonesia. Nah, Sobat Bediler, apa kabarnya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di video kali ini. Kali ini di bulan Ramadan ya. Semoga puasanya tetap lancar. Sekarang puasa di hari kesekian ya, menjelang Idul Fitri beberapa hari lagi. Ya, masih lama sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Semoga semuanya puasanya lancar, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat juga, lancar sampai nanti Lebaran, sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya lagi. Nah, di video kali ini karena puasa gini, jadi kita santai-santai dulu saja. Kita tidak membawa konten yang berat untuk Sobat Bediler semuanya, yang bikin kalian merasa terbebani dengan video-video kita, tentu tidak. Jadi di video kali ini kita masih berkesinambungan dengan video-video sebelumnya ya. Kita dari kemarin itu membahas tentang senapan Ghost Warrior, dan kita fokusnya memang di Ghost Warrior Regulator karena itu salah satu unit terbaru dari TGI sendiri gitu. Kalau jenis dari TGI sendiri ya memang jenis dari Ghost Warrior sendiri ya memang banyak. Ada Ghost Warrior standar, Ghost Warrior Permizumi, ada Ghost Warrior Regulator, ada Ghost Warrior Titanium. Ini salah dua contoh yang ada di sini. Ada Ghost Warrior tabung Titanium Permizumi sama Ghost Warrior Per standar. Nah, untuk Permizumi sendiri ini bentuknya sama, dia perbedaannya terletak di chamber. Jadi dalamnya chamber itu ada Permizuminya, perbedaan signifikannya ada di situ gitu. Tapi yang jelas ya sangat mempengaruhi power dan juga akurasi. Jadi selama beberapa hari kemarin kita sudah mensurvei 1 dari 10 orang, kita sudah mensurvei banyak orang, intinya gitu ya. Kita sudah mensurvei banyak orang untuk memberikan pertanyaan ataupun kendala atau apapun itu yang berkaitan dengan senapan Ghost Warrior sendiri. Jadi apa sih yang masih Sobat Bediler atau customer bingungkan tentang senapan Ghost Warrior gitu, dan akan kita jawab satu persatu di video kali ini. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari beberapa Sobat Bediler. Untuk kalian mungkin yang belum memberikan pertanyaan atau mungkin nanti di video kali ini belum terjawab, nanti kalian semua bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Nah, untuk kita langsung ke pertanyaan saja ya, karena untuk mempersingkat waktu juga, mungkin Sobat Bediler nonton video ini sambil ngabuburit atau sambil buka puasa atau sambil sahur atau sambil tiduran, nggak apa-apa. Jadi kita ke pertanyaan pertama. Di video kali ini nanti kita akan membahas tentang Ghost Warrior, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain karena Suci sendiri juga belum terlalu membaca pertanyaan apa saja yang sudah masuk di TGI kali ini ya. Untuk pertanyaan pertama kali ini datang dari Pak Abdullah yang ada di Bogor. Apa Mbak yang membedakan Ghost Warrior biasa dengan Ghost Warrior Regulator? Oke. Untuk membedakan antara Ghost Warrior biasa dan juga Ghost Warrior Regulator tentunya sudah terlihat jelas dari namanya ya. Ghost Warrior Regulator sendiri tentunya dia sudah mempunyai support regulator di nggak ada contohnya ya karena stok kita sudah habis. Jadi mungkin Suci bisa tunjukkan di sini. Jadi dia di bagian chambernya kan seperti ini. Untuk Ghost Warrior kan memang untuk manometer berada di depan. Nah, Ghost Warrior Regulator ini sendiri dia di bagian tengahnya sini itu ada regulator. Yang mana fungsi dari manometer atau regulator ini, kalau manometer biasanya ada satu manometer itu untuk melihat saat memompa angin, apakah anginnya sudah di standar pengisian angin ya. Karena takutnya nanti kalau melebihi 3000 PSI senapannya bisa meledak, kan kasihan kalau rumahnya meledak. Gitu. Nah, itu fungsinya. Nah, regulator ini fungsinya apa, Mbak? Apakah sama seperti manometer untuk mengecek kestabilan, untuk mengecek berapa banyak angin yang masuk atau angin yang keluar gitu ya. Nah, regulator ini fungsinya untuk menstabilkan atau mengiritkan angin gitu. Jadi, kalau biasanya mungkin Sobat Bediler menggunakan senapan Ghost Warrior biasa, itu anginnya lebih boros ya, misal 2500 PSI, Mbak kok cuma bisa 15 kali tembakan sih. Nah, di Ghost Warrior Regulator ini nanti anginnya itu akan lebih irit atau lebih stabil lagi. Jadi di 2500 PSI di safety pengisian angin itu nanti mungkin bisa di 20 atau up to 20 tembakan. Jadi lebih bagus lagi tentunya. Dan perbedaannya lagi memang Ghost Warrior Regulator ini sudah menggunakan Permizumi, jadi bukan per standar, yang mana akan mempengaruhi di powernya juga. Jadi Ghost Warrior Regulator ini kalau diibaratkan powernya juga tambah bagus karena dari pergantian Permizumi, lalu akurasinya juga
bagus, dan dari tembakannya juga lebih bagus lagi. Jadi cocok buat sobat bediler yang mungkin cukup malas untuk sering mengisi angin ya. Nah itu cocok sekali. Nggak apa-apa lah ya mengeluarkan budget banyak demi kenyamanan saat menembak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Rizky yang ada di Kalimantan. Oke, untuk goswara regulator bisa berapa kali tembakan? Sudah terjawab di pertanyaan pertama tadi ya. Goswara regulator sebenarnya kita tidak bisa mengklasifikasikan untuk oh Pak, goswara regulator ini bisa sampai 50 kali tembakan loh. Iya kalau pas, kalau kurang, kalau lebih. Nah, kita selalu menyampaikan kurang lebihnya di 25 sampai 35 kali tembakan. Karena kan ya namanya manusia saja khilaf apalagi senapannya gitu. Jadi bisa kurang bisa lebih. Karena tembakan itu juga terpengaruh dari pengisian angin, dari mimisnya juga gitu ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, kali ini dari Bapak Krisna yang ada di Sumatera, masih deket-deket lah ya mungkin sama Kalimantan. Ini pada nggak menjelaskan ya desanya mana, karena kalau disebutkan desanya pun Suci juga nggak tahu ya. Pertanyaannya, jenis Ghost Warrior apa yang paling unggul di antara Ghost Warrior yang lain? Kalau ditanya Ghost Warrior apa yang paling unggul, tentunya masing-masing jenis itu mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa ya mengklasifikasikan, oh Pak, ini loh ada Ghost Warrior regulator sama Ghost Warrior titanium. Yang paling unggul titanium, beli aja yang titanium, yang ini jangan gitu. Yang enggak gitu juga gitu ya. Jadi kita tentu memberikan sesuai dengan kebutuhan sobat bediler. Misal, oh Mbak saya beli nih buat nembak babi, atau oh Mbak saya beli tapi cari yang anginnya irit. Mbak saya beli cari yang akurasinya bagus. Mbak saya beli buat dipajang aja, atau Mbak saya beli cuma buat pamer. Kan bisa. Atau Mbak saya beli buat hadiah gitu. Nah, itu kita tentukan dengan kebutuhan atau dengan kisaran harga yang sobat bediler inginkan. Kalau ditanya yang paling bagus mana, Suci tidak akan menjawab yang paling bagus mana, tapi Suci di sini akan menjawab yang paling komplit mana gitu ya. Kalau yang paling bagus semuanya bagus, karena Ghost Warrior ini juga produk kita sendiri, produk dari TGI sendiri, produk dari distributor senapan123.com, dan tentunya kalau di kami itu sudah ada STKS, ada garansi, ada jaminan juga, ada surat kepolisian, jadi semuanya lengkap. Keunggulan utamanya itu. Tapi kalau ditanya yang paling bagus yang mana, kita tidak bisa membeberkan. Tapi kalau ditanya yang paling komplit yang mana, kalau Suci sendiri lebih ke unit terbaru kita, yaitu senapan Ghost Warrior regulator, karena dia sudah support Pirmizumi, sudah ada embel-embel Ghost Warrior, sudah support regulator gitu ya. Jadi sudah sangat komplit sekali. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Kali ini dari Bapak Rudi yang ada di Papua. Dari Bapak Rudi yang ada di Papua ya. Apa yang membedakan Ghost Warrior support Pirmizumi dan dengan yang lain? Apakah berpengaruh ke akurasi? Oke, Suci agak miring sedikit mungkin. Kita contohkan di senapan ini saja ya. Untuk senapan Ghost Warrior sendiri, memang untuk Pirmizumi dan non Pirmizumi itu perbedaan signifikan di utamanya itu tidak terlihat, karena Pirmizumi letaknya itu di dalam chamber. Jadi mungkin kalau sobat bediler mau memastikan apakah senapan ini sudah Pirmizumi atau belum, ya monggo dibedah, dioperasi dulu sampai rumah ya. Atau gini, Mbak saya mau dong senapan Pirmizumi, tapi beneran ada Pirmizuminya enggak gitu. Ada, nanti Bapak beli sampai rumah dibedah. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya tetap dibeli lah Pak. Bisa ditanyakan gitu. Kalau perbedaan signifikan dari fisik itu memang tidak akan terlihat, karena Pirmizumi ini letaknya di dalam chamber gitu. Jadi kalau dilihat dari depan, wah ini Pirmizumi apa enggak, ya nggak akan tahu. Karena nanti informasinya memang dari kita dari supplier atau dari teknisi. Nah, kalau dari akurasi apakah mempengaruhi? Sebenarnya Pirmizumi ini lebih berpengaruh ke power ya sobat bediler, karena Pirmizumi dia itu ada pirnya gitu loh, mempengaruhi powernya, mempengaruhi FPS-nya dari senapan tersebut, yang akhirnya power atau FPS-nya itu lebih besar lagi gitu, jadi lebih bagus lagi gitu ya perbedaan signifikannya. Kalau di akurasi, akurasi akan lebih bagus jika menggunakan teleskop. Lucu tore. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima kali ini. Kali ini dari Bapak Guntur yang ada di Surabaya. Nih, yang pertanyaan nggak jauh-jauh ya. Ini mungkin bapaknya boleh langsung ke sini juga kalau deket-deket ya. Kita ada di Kediri, Jawa Timur. Jawa Timur. Pertanyaan kelima, maksudnya titanium itu gimana? Titanium itu titan.
Titanium itu ini ya, yang mencolok itu dia di bagian tabungnya. Jadi tabungnya itu silver. Biasanya kalau senapan tabungnya silver itu pasti bisa ditandai kalau oh ini tabungnya titanium. Itu hal yang paling mudah dalam dunia senapan kalau ditandai kalau tabungnya silver pasti senapannya titanium. Baik itu Marauder, sejauh ini senapan yang tabung titan itu masih Marauder dan juga Ghost Warrior. Gitu ya. Dan dari fisiknya sendiri dia lebih nggak ada kombinasi warna lain. Kalau ini masih ada merah dan lain sebagainya, dia warnanya lebih ke hitam gitu ya. Tapi yang jelas kalau Ghost Warrior yang harus diteliti, setiap senapan memiliki nomor seri masing-masing dan pastikan senapan yang ori itu yang memiliki label Ghost Warrior timbul ya. Kalau bukan timbul, bajakan. Pertanyaan ke-6 kali ini dari Bapak Jody yang ada di Papua lagi. Oke, dari Papua. Halo, sudah waktunya berbuka belum? Belum. Apa bisa untuk nembak babi? Bisa. Karena Ghost Warrior ini sebenarnya apa bisa untuk nembak babi gitu. Bisa ya, karena senapan ini sebenarnya kita khususkan untuk di big game memang, tapi untuk small game atau medium game pun juga support gitu ya. Tapi nanti kembali kebutuhan kalian masing-masing ya Sobat Bediler. Kalau memang diperuntukkan untuk hewan yang besar, karena babi ini termasuk hewan yang besar, babi, kijang, rusa, babi, kijang rusa, garangan, buaya. Nah, diperuntukkan hewan besar itu kembali lagi ke FPS yang besar juga tentunya gitu. Jadi ya bisa gitu, Ghost Warrior serba bisa, mau small game, medium game, apa sih? Big game. Small game, medium game, big game itu bisa semuanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ke-7. Kali ini dari Bapak Najib yang ada di Aceh ya. Untuk jarak jangkauan tembakannya apakah dapat hingga 70 meter, Kak? Nah, ini pertanyaan yang memang sering, bukan hanya Ghost Warrior, tapi pertanyaan ini sering dilontarkan Sobat Bediler semuanya ke beberapa senapan. Mbak, ini bisa nggak sih sampai 70 atau 100 meter? Standarnya senapan itu memang ilmunya seperti ini ya, senapan itu semakin panjang laras semakin bagus akurasinya gitu. Tapi memang senapan sendiri itu memiliki standar laras di 60 sampai 60 cm. 70 itu sampai saat ini yang masih ada, itu ada Ghost Warrior Regulator sama Black Panther, itu yang 70 cm larasnya ya. Selain itu ada yang malah bulbub itu larasnya lebih pendek lagi, Predator Mini apalagi ya buat nembak sini ke situ mungkin ya, itu lebih pendek lagi gitu, karena memang laras mengaruhi akurasi. Nah, apakah bisa sampai 70 meter? Standarnya itu di 30, 40 sampai 60, 80 itu sebenarnya udah agak maksa. Nah, lalu gimana Mbak kalau mau sampai 70, 80 sampai 100 sampai 1 km biar akurat? Itulah diadakannya oleh pencipta sebuah teleskop. Jadi teleskop ini sendiri nanti akan membantu Sobat Bediler dalam menembak. Kalau senapannya mungkin senapan saja, karena biasanya senapan itu kalau nggak ada teleskop masih ketolong visir. Nah, Ghost Warrior ini tidak memiliki visir, jadi kita tolong dengan adanya teleskop gitu ya. Kalau biasanya mungkin cuma segini tanpa teleskop, mungkin adanya teleskop dizeroin dengan bagus, bisa menembak sampai nitik one hole bisa sampai segini. Gitu. Itu tujuannya ada teleskop ya Pak. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa hingga 70 meter? Bisa, minta bantuan teleskop juga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari Bapak Taufik yang ada di Lampung ya. Kak, apakah semua jenis Ghost Warrior sudah support magazine? Sudah. Karena Ghost Warrior bisa dilihat senapan, enggak juga deng. Ada AFZ juga. Tapi bisa yang bisa dipastikan biasanya senapan kalau memiliki popor seperti ini, istilahnya bukan popor kayu ya. Popor jenis ABS kayak gini, besi atau aluminium, ABS juga, itu pasti senapannya rata-rata sudah bermagazin. Magazin itu apa? Mungkin yang belum tahu. Magazin ini adalah sistem pengisian mimis. Ada beberapa senapan yang memiliki sistem pengisian mimis single shoot saja, atau single shoot dan juga magazin. Single shoot ini satu isi mimis, satu tembak. Jadi misal Sobat Bediler, isi mimis, tembak, isi lagi, tembak, isi lagi gitu. Nah, kalau magazin ini biasanya 14 rotary, jadi sudah terisi 14 mimis, tinggal tembak aja gitu ya Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya.
sudah support semuanya, baik Ghost Warrior Regulator, Ghost Warrior Titanium, Ghost Warrior Bullpup, Ghost Warrior Firmizumi, Ghost Warrior Standard, Ghost Warrior Immortal, itu sudah support magazine. Nanti pembelian juga dapat magazine. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari Bapak Farid ya, yang ada di mana Bapak tidak melampirkan alamatnya. Apa boleh untuk pembeliannya bisa dikredit atau diangsur? Betul, ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan. Biasanya juga ada, Mbak nggak bisa COD ya gitu. Sebenarnya di video ini sendiri kita khususkan untuk membahas tentang senapan, tapi ini juga berkaitan senapan, jadi kita bahas saja. Untuk pembelian lebih detailnya bisa langsung menghubungi CS kami ya Pak, yang ada di bawah sini. Nomor CS bisa dihubungi, bisa via telepon atau via WhatsApp, bisa dihubungi langsung saja. Tapi akan Suci bantu jawab di sini. Untuk kredit atau diangsur belum bisa. Tapi nanti juga bisa mengorder via marketplace, Shopee atau Tokopedia. Jadi tentunya untuk masalah order bisa langsung menghubungi CS kami saja ya Pak, seperti itu agar lebih jelas lagi. Kita lanjut lagi karena pertanyaan masih banyak, jadi biar tidak terlalu lama juga. Kali ini dari Bapak siapa ini? Bapak Abdul. Bapak Abdul yang ada di Sarawak. Sarawak itu Malaysia ya, nggak apa-apa. Promonya apa aja ini? Wah, untuk promonya juga banyak sekali Pak. Kita masing-masing unit itu ada promo. Jadi sekali lagi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah nanti yang mungkin tidak akan terbaca juga. Berkaitan dengan harga, berkaitan dengan promo, berkaitan dengan ongkir, berkaitan dengan pengiriman, itu bisa langsung konfirmasi di CS kami ya Pak. Jadi biar lebih detail, bisa telepon, bisa chat, bisa video call juga, bisa lihat unitnya secara langsung. Insya Allah dijamin aman dan amanah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Kali ini dari Bapak Mustaqim yang ada di mana ini? Sulawesi. Titik aman untuk pengisian angin itu berapa? Apakah bisa meledak? Maaf baru pemula. Titik maksudnya gimana Pak? Mungkin safety atau pengisian angin gitu ya. Safety pengisian angin di semua senapan dan maksimalnya itu kita standarkan di 2500 sampai 2700 PSI dan maksimalnya itu di 3000 PSI. Apakah bisa meledak? Sejauh ini kita belum pernah mencoba senapan untuk meledak ya, karena kita sendiri juga takut. Kan nggak lucu ya. Kalau misal tiba-tiba kita pompa angin di sini meledak gitu kan nggak lucu. Jadi kita sarankan memang di maksimal 3000 PSI. Kalau lebih nanti takutnya terjadi apa-apa gitu ya. Jangan ya Pak. Ya bisa saja meledak ya, namanya hidup dan mati senapan kita nggak ada yang tahu Pak. Kita lanjut lagi. Kali ini pertanyaannya dari Bapak Iwan yang ada di Riau. Bisa melakukan COD sudah terjawab tadi ya. Kita lanjut lagi untuk senapan untuk pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari Bapak Johan. Untuk belajar senapan angin PCP mudah atau susah? Bapak Johan ini dari Riau juga ya. Bapak Johan, untuk melakukan senapan angin atau untuk menggunakan senapan angin sendiri tergolong mudah-mudah dan susah. Ini tergantung penggunaan juga. Mungkin Pak Johan sebelumnya sudah menggunakan senapan atau belum. Tapi memang ada beberapa kadang tuh customer yang belum pernah mencoba senapan tapi pengen mencoba, dan ada yang pengen mencoba tuh langsung pengen senapan besar. Tentunya akan kita pandu ya Pak. Di video selanjutnya tentunya kita insya Allah akan menunjukkan seperti apa sih penggunaan senapan angin itu sendiri untuk pemula, untuk sobat bediler yang sudah pro mungkin ya, kita akan tunjukkan gitu. Jadi kita di video atau di channel ini akan menunjukkan sobat bediler semuanya ke jalan yang baik dan benar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, kali ini dari Bapak Yetri. Bapak Yetri dari Jakarta. Rekomendasi senapan GW apa lebih worth it untuk pemula, dan bagaimana cara memilih mimis yang tepat untuk senapan angin? Kalau lebih worth it atau tidak untuk pemula, seperti yang Suci sampaikan di jawaban sebelumnya tadi, lebih baik sebelum membeli senapan angin itu konsultasikan dulu dengan CS-nya ya Pak. Baik di toko manapun, baik secara online atau secara offline, lebih baik dikonfirmasikan dulu. Jadi Bapak ngomong apa adanya gitu ya. Jangan malu misal Bapak belum pernah pakai senapan tapi ngomong,
oh mbak saya udah pernah, saya mau langsung beli yang Cobra gitu, sampai rumah nggak tahu kalau ternyata ya naudzubillah ya Pak, kita nggak ada yang tahu, nanti kalau takutnya salah nembak atau salah menggunakan senapan angin malah berakibat fatal untuk diri sendiri ataupun keluarga, kan sayang gitu ya Pak. Jadi lebih baik itu memang dikonsultasikan dulu. Oh mbak saya misalnya ya, oh mbak saya belum pernah pakai senapan, jadi rekomendasi dong senapan untuk pemula. Oh mbak saya ada budget segini, rekomendasiin dong dengan budget segini dapat senapan apa gitu. Jadi lebih baik ditanyakan atau dikonsultasikan. Tapi kalau ditanya apakah worth it untuk pemula, bisa Suci jawab iya, karena tidak akan terlalu susah juga ya, apalagi sudah magazin gitu, karena sekarang tuh pengguna pemula aja sudah banyak yang mencari senapan yang langsung besar gitu. Jadi bisa Pak, nanti coba dikonsultasikan kembali. Kita lanjut lagi ke pertanyaan, kita anggap pertanyaan terakhir mungkin ini ya, dari Bapak Christopher. Dari Bapak Christopher, bagaimana cara mengatasi mimis yang macet? Oh, yang tadi belum terjawab ya, bagaimana cara memilih mimis yang tepat? Ini sekalian mungkin karena sama-sama mimisnya. Kalau mimis sendiri, untuk senapan Ghost Warrior itu kita sarankan memakai mimis Barakuda Match. Nah contohnya ada di sini ya, itu memakai Barakuda Match. Jadi dia tuh kalengan gitu, harga sekalengnya ya masing-masing toko ada berapa Pak, kita nggak promosi sebenarnya. Jadi memang kita sarankan memakai Barakuda Match gitu. Tapi kalau untuk mimis Jawara lainnya bisa, tapi kita hanya menyarankan saja gitu ya. Cara memilih mimis yang tepat tentunya sesuai kaliber senapan itu sendiri ya. Kalau senapan yang beredar tentunya di standar, kita pun juga menginformasikan dengan kaliber standar di 4,5 karena perlu diingat, perlu dihati-hati. Senapan di atas kaliber 4,5 itu nanti akan terkena hukum ya, karena sekarang ada hukum yang sah dan juga legal dari pemerintah juga kepolisian, dan kita sendiri pun juga memiliki surat dari pemerintah dan juga kepolisian bahwa kita memakai senapan standar pemerintah dengan kaliber 4,5. Jadi selebihnya jangan ditanyakan di kita gitu. Kita dari senapan, mimis dan juga lain sebagainya itu di standar 4,5. Lalu cara mengatasi mimis yang macet seperti apa? Biasanya ini kita contohkan saja. Kalau mengatasi mimis yang macet itu biasanya kita akan dari ujung laras itu biasanya kita pakai besi panjang gitu ya. Mungkin nanti bisa kita tunjukkan kalian. Jadi kita pakai besi yang panjang, tipis kayak sapu lidi tahu ya mungkin. Tapi itu besi, jadi dia panjang tipis gitu. Nah nanti dari ujung laras itu akan kita tusuk sampai mimis itu jatuh di bagian chambernya gitu. Tapi kalau mungkin masih belum bisa dikonsultasikan, jangan dipaksa di gini terus akhirnya malah lecet semua Pak ya. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi kalau nggak bisa dikonsultasikan lebih lanjut lagi. Intinya setiap penggunaan senapan, baik itu tentang power, tentang akurasi, tentang pengisian angin, penggunaan mimis, tentang apapun itu, memang lebih baik dikonsultasikan dengan yang lebih tahu atau yang lebih paham, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Sobat Bediler, karena melindungi semuanya, baik dari pembeli, dari penjual, atau juga dari orang-orang yang ada di sekitar Sobat Bediler semuanya gitu. Dan ini sebagai informasi juga tentunya untuk Sobat Bediler bahwa Ghost Warrior yang ada di kita itu memiliki beberapa jenis, karena pertanyaan sudah selesai ya, jadi saya kasih intermezzonya dulu. Kita memiliki beberapa jenis Ghost Warrior, ada Ghost Warrior Pure Standard, Ghost Warrior Pure Mizumi, ada Ghost Warrior tabung titanium Pure Mizumi, ada Ghost Warrior Immortal, ada Ghost Warrior Pure Mizumi Regulator, dan yang terakhir ada Bullpup Ghost Warrior. Jadi kita memiliki banyak sekali varian Ghost Warrior, tapi pastikan untuk Ghost Warrior yang asli, yang ori, yang memiliki nomor seri yang berbeda-beda, yang memiliki label yang timbul, yang memiliki STKS, yang memiliki garansi, yang memiliki jaminan keamanan, yang memiliki surat kepolisian, tentunya hanya di Top Gun Indonesia. Jadi pastikan itu semua. Selain itu semua bisa dikatakan sebagai penipuan mungkin, penjiplakan mungkin, atau lain sebagainya ya. Jadi pastikan hanya di Top Gun Indonesia yang memiliki semua kelengkapannya yang pasti terjamin ya. Jadi tidak akan ilegal lagi seperti itu, bisa dipastikan. Nah untuk semua juga yang mungkin masih bertanya-tanya, ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa disampaikan di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan mengenai cara order yang belum terjawab juga, bisa langsung menghubungi CS kami ya, ada CS1, CS2 dan juga CS3 nanti untuk order atau melayani pertanyaan dari Sobat Bediler, baik secara telepon, chat atau juga video call gitu. Dan Suci ucapkan juga terima kasih untuk Sobat Bediler yang sudah memberikan beberapa
pertanyaan tentang Ghost Warrior karena kita temanya masih Ghost Warrior gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang cukup menarik perhatian Suci di sini. Kita memberikan instruksi untuk memberikan pertanyaan seputar Ghost Warrior, tapi sepertinya ada sobat bediler yang out of the box ya, ada sobat bediler yang sedikit nekat juga, tapi Suci menghargai semuanya. Mbak, kok Ghost Warrior Mbak, kok Ghost Warrior terus nggak punya senapan lain ya? Punya, Pak, punya. Coba dilihat di video-video sebelumnya ya, kita banyak sekali senapan. Tapi ini sebagai informasi juga, karena ada yang bilang harganya terlalu mahal, Mbak. Nggak ada ya, harga yang di bawahnya ada. Kita di video selanjutnya, kita akan membahas kisaran senapan yang paling banyak ditanyakan, yaitu kisaran 2 jutaan. Ada nggak sih, Mbak, senapan 2 jutaan dengan power besar, akurasi tinggi? Tentunya ada di TGI ya. Nanti kita akan memberikan senapan yang berpower besar, berakurasi tinggi, senapan paling awet, senapan yang sejauh ini tidak banyak ada komplain Mbak Larasnya ngacak, Mbak senapannya bocor, atau Mbak gini gitu. Alhamdulillah semuanya aman. Yaitu senapannya Gejluk Black Panther. Dan Black Panther ini juga sama milik kita sendiri, produk dari distributor senapan 123.com. Jadi pastikan nanti menonton video dari Top Gun Indonesia selanjutnya ya. Mungkin kalian juga bisa menyampaikan komentar di bawah ini. Mungkin apa yang mau dibahas dari Gejluk Black Panther ini sendiri, dari akurasi, dari power, dari cara memilih mimis, atau jadi apapun bisa disampaikan di kolom komentar. Spoiler untuk video selanjutnya gitu ya. Jadi sobat bediler, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah meninggalkan pertanyaan yang sangat kreatif, dan tentunya insya Allah juga membantu sobat bediler lainnya yang masih bertanya-tanya, yang masih bingung tentang senapan Ghost Warrior ini sendiri. Karena jujur dari tim pun juga ya awal-awal ya pasti bingung ya, karena banyaknya, karena dulu mungkin setahun yang lalu Ghost Warrior itu ya Ghost Warrior itu ya seperti ini, ya cuma ini gitu. Nah sekarang kan ada yang full hitam, ada yang poppernya berubah, ada yang bullpup, ada yang titan gitu. Jadi ini semoga bisa membantu sobat bediler semuanya yang masih bingung tentang jenis atau varian dari Ghost Warrior itu sendiri. Sekali lagi Suci sampaikan di sini, Ghost Warrior, setiap penggunaan pembelian senapan, entah itu Ghost Warrior atau senapan lainnya, pastikan sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang sobat bediler miliki. Jangan sampai menggunakan senapan di luar kebutuhan ya. Nanti takutnya nggak cocok atau nggak sesuai, akhirnya menimbulkan hal-hal fatal lainnya gitu. Pastikan apapun itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Mungkin itu saja di video kali ini, semoga bisa membantu sobat bediler lainnya. Dan ditunggu juga di video-video selanjutnya. Terima kasih juga untuk sobat bediler yang sudah menonton video ini sampai selesai dari menit pertama tadi ya. Dipastikan juga menonton video-video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, dinyalakan loncengnya. Dan juga untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi CS kami dari CS 1, 2, dan juga 3. Ditunggu di video selanjutnya di Top Gun Indonesia. Jangan lupa toko senapan angin paling ngetop se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.